Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lestari Adi Widiawati, SAK/MAK. Saya dosen tetap di Prodi Akuntansi Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Yani. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang diberikan di semester 3 dengan bobot 3 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 adalah mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah ini membahas kerangka dasar pelaporan keuangan, penyusunan laporan keuangan, dan perlakuan akuntansi, meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan di laporan keuangan untuk akuntas, piutang, persediaan, aset tetap, properti investasi, aset tak berwujud, liabilitas jangka pendek, termasuk provisi dan kontingensi sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Adapun pencapaian pembelajaran akuntansi keuangan menengah adalah mahasiswa mampu mengetahui, menjelaskan, menyajikan, mengungkapkan, dan mempecahkan soft case tentang kerangka dasar pelaporan keuangan, penyusunan laporan keuangan, dan perlakuan akuntansi, meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan di laporan keuangan untuk akuntas, piutang, persediaan, aset tetap, properti investasi, aset tak berwujud, liabilitas jangka pendek, termasuk provisi dan kontingensi sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Capaian pembelajaran mata kuliah adalah sebagai berikut. Mahasiswa mampu mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis tentang 1. Pelaporan keuangan dan syarat akuntansi. 2. Kerangka konseptual pelaporan keuangan. 3. Laporan laba rugi dan informasi yang terkait. Yang keempat, tentang laporan posisi keuangan. Yang kelima, laporan arus kas. Keenam, tentang kas dan piutang. Yang ketujuh, penilaian persediaan untuk pendekatan dasar biaya. Selanjutnya yang kedelapan adalah mahasiswa mampu mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis tentang persediaan isu penilaian tambahan. Lalu yang kesembilan tentang perolehan dan pelepasan aset tetap. Ke-10 penyusutan penurunan nilai dan depresi. Yang ke-11 aset tak berwujud. Dan 12 liabilitas dasar, provisi dan kontingensi. Yang ke-13 adalah mahasiswa mampu menganalisis komprehensif problem. Adapun materi pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa selama 1 semester adalah 1. Pelaporan keuangan dan standar akuntansi. Yang kedua, kerangka konseptual pelaporan keuangan. Yang ketiga, laporan laba rugi dan informasi terkait. Yang keempat, laporan posisi keuangan. Yang kelima, laporan arus kas. Yang keenam, kas dan piutang. Dan selanjutnya yang ketujuh adalah penilaian persediaan untuk pendekatan basis biaya. Yang kedelapan, persediaan di mana isu penilaian tambahan. Yang kesembilan, perolehan dan pelepasan aset tetap. Ke-10, penyusutan penurunan nilai dan depresi. Yang ke-11, aset tak berwujud. 12 liabilitas jangka pendek, provisi dan kontingensi. 13 liabilitas jangka panjang. 14 komprehensif problem. Selanjutnya teknik pengajaran. Teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIE, di mana yang pertama adalah delivery, adalah bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Ada 3 cara yang saya gunakan, yaitu yang pertama textbook. Textbook yang saya gunakan adalah buku Akuntansi Keuangan Menengah karangan Chris William. Yang kedua dengan menggunakan ceramah. Ceramah saya terapkan agar memudahkan mahasiswa dalam memahami materi pembelajaran dan diharapkan terjadi interaksi langsung antara mahasiswa dengan dosen. Yang ketiga, diskusi. Saya memberikan suatu permasalahan atau short case. Tujuannya adalah untuk memancing mahasiswa agar berpikir secara kritis, lalu mahasiswa lebih aktif di dalam kelas dan dapat bertukar pikiran. Yang kedua adalah interaction, adalah bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Dalam perkuliahan saya ada beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan, di antaranya yang pertama, pertemuan di dalam kelas. Di dalam kelas mahasiswa dapat bertanya atau memberikan pendapat mengenai materi yang saya ajarkan sehingga tercipta proses belajar dua arah.
Yang kedua, melalui WhatsApp Group untuk sarana komunikasi di luar kelas. Yang ketiga, menggunakan learning management system yang disediakan oleh kampus dengan menggunakan menu forum diskusi agar mahasiswa bisa mengungkapkan pendapatnya. Yang ketiga adalah asesmen, adalah bagaimana cara saya menilai mahasiswa. Pada awal perkuliahan, saya menjelaskan kontrak perkuliahan yang kita sepakati bersama antara dosen dan mahasiswa, di mana dalam kontrak perkuliahan tersebut memuat bagaimana saya menilai mahasiswa sehingga mahasiswa mengetahui lebih awal apa saja yang menjadi komponen dalam penilaian. Diharapkan mahasiswa bisa mengatur strategi untuk mencapai nilai yang diharapkan. Adapun skema penilaian yang saya gunakan diantaranya komposisi untuk absensi adalah 10%, tugas individu 20% yang meliputi sharing knowledge, keaktifan dan presentasi kelompok, UTS 30% dan UAS 40%. Demikian penjelasan mengenai mata kuliah yang saya ampu. Saya ucapkan terima kasih. Berikut ini kita akan saksikan video proses pembelajaran salah satu pertemuan di mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi mahasiswa-mahasiswaku. Semoga kita semua selalu dilindungi Allah dan dalam keadaan sehat. Ya, hari ini bahasan kita adalah mengenai kerangka konseptual. Ya, tapi sebelum kita mulai kelasnya, lebih baik kita berdoa ya kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut kepercayaannya masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Oke, selesai. Materi saya akan bagikan absennya dan tolong diisi secara bergantian ya. Baik, sambil mengisi absen, saya akan mulai membahas mengenai apa sih itu kerangka konseptual ya. Secara pengertian di sini yang dinamakan dengan kerangka konseptual adalah konsep bagaimana menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas guna untuk tujuan umum ya. Jadi di dalam kerangka konseptual ini dibagi menjadi tiga tingkatan yang seperti dilihat di slide ya. Yang pertama ada tingkatan pertama. Tingkat pertama ini adalah mengenai tujuan dasar. Ya, tujuan dasar mengapa laporan keuangan itu dibuat ya. Lalu di tingkat kedua di sini ada karakteristik serta unsur-unsur yang ada di dalam laporan keuangan. Yang ketiga, di sini ada asumsi dasar ya. Asumsi dasar yang dipakai dalam penyusunan laporan keuangan. Lalu ada prinsip serta kendala. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama di sini tingkat pertama ada tujuan dasar. Oke. Pada tingkat pertama di sini ada tujuan dasar dari penyusunan laporan keuangan ya. Jadi di dalam laporan keuangan itu disusun dan disajikan adalah untuk memberikan informasi keuangan ya, informasi keuangan mengenai pelaporan entitas. Guna apa? Guna pengambilan keputusan. Siapa yang mengambil keputusan? Yaitu investor. Baik investor sekarang ataupun investor yang potensial atau di masa yang datang ya. Nah, pada tingkat kedua di sini ada karakteristik kualitatif ya. Jadi di sini FASB telah mengidentifikasi karakteristik yang lebih baik atau lebih berguna dalam sarana pengambilan keputusan ya. Supaya dikatakan laporan keuangan itu mempunyai karakteristik kualitatif, ada dua di sini. Yang pertama ada kualitas dasar dan peningkatan kualitas ya, atau disebut juga kualitas sekunder ya. Yang pertama di sini kualitas dasar dibagi menjadi dua. Yang pertama harus relevan ya. Jadi suatu informasi akuntansi dikatakan relevan jika informasi tersebut ini bisa mempengaruhi pengguna ya, khususnya investor dalam pengambilan keputusan. Supaya dikatakan relevan, maka informasi tersebut harus mengandung nilai prediktif ya. Apa itu nilai prediktif? Jadi ketika informasi itu memiliki unsur ya yang mampu
mempengaruhi seseorang ya atau investor untuk mengambil keputusan ya, atau misalkan mereka bisa membentuk harapan ya, harapan si investor di masa yang akan datang, itu yang dinamakan dengan nilai prediktif. Lalu yang kedua ada nilai konfirmasi atau konfirmatif ya. Dikatakan informasi dikatakan memiliki nilai konfirmatif jika informasi tersebut bisa mengkonfirmasi serta mengkoreksi ya harapan investor sebelumnya. Paham habis ini? Yang selanjutnya di sini adalah ada penyajian secara wajar. Suatu informasi akuntansi dikatakan wajar jika yang pertama mempunyai syarat ya. Yang pertama adalah kelengkapan. Maksudnya adalah bahwa laporan keuangan ya atau informasi-informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan tersebut ini memiliki bagian-bagian yang diperlukan oleh investor atau pengguna untuk sarana pengambilan keputusan ya. Ketika laporan keuangan tersebut disajikan ya tepat waktu sebelum informasi atau laporan keuangan tersebut itu hilang kapasitasnya ya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan si investor, maka itu bisa dikatakan sebagai informasi atau laporan keuangan yang baik. Ketika contohnya gini aja deh, ketika misalkan kamu membutuhkan informasi ya, tetapi kamu sudah terlanjur membuat keputusan, apakah informasi itu berguna untuk kalian? Berguna nggak? Enggak kan? Nah begitu juga dengan laporan keuangan, ketika informasi keuangan itu sudah lewat batasnya ketika kita sudah membuat keputusan, maka informasi tersebut juga tidak akan menjadi berguna ya. Yang terakhir adalah dapat dipahami. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, saya lanjut ya. Ya. Selanjutnya di sini ada unsur-unsur laporan keuangan, diantaranya ada aset ya. Aset berarti itu adalah manfaat ekonomi ya, manfaat ekonomi dari perusahaan yang akan menimbulkan aliran masuk ke dalam suatu perusahaan sebagai akibat dari transaksi masa lalu. Lalu yang kedua ada liabilitas ya. Liabilitas di sini adalah penurunan manfaat ekonomi sebagai akibat dari transaksi masa lalu juga yang nanti diharapkan ada penyelesaiannya. Yang namanya liabilitas itu berarti apa? Utang kan? Nah, di masa yang akan datang kita harus atau punya kewajiban untuk membayar ya, gitu. Terus lalu ada pendapatan dan beban. Oke. Pada tingkat ketiga ya, ketiga di sini ada asumsi. Asumsi yang mendasari dalam penyajian dan penyusunan laporan keuangan. Yang pertama ada entity ya. Konsep entitas. Oke, selanjutnya ada unit moneter. Unit moneter itu berarti apa? Uang. Semuanya harus diukur dengan uang ya, dengan mata uang, baik itu rupiah, dolar atau euro dan sebagainya. Oke, selanjutnya adalah periodisitas. Artinya bahwa laporan keuangan ini ya disusun berdasarkan periode tertentu. Yang namanya periode akuntansi kan ada yang tahunan, ada yang per semester atau per 4 bulan ya. Lalu selanjutnya adalah accrual ya. Accrual di sini adalah artinya bahwa transaksi-transaksi yang dicatat di dalam laporan keuangan ini dicatat pada saat transaksi terjadi ya, beda dengan cash ya. Kalau cash basis ini berarti pada saat uang diterima. Oke, jadi asumsi akuntansi yang ideal digunakan adalah yang accrual basis. Oke. Sampai sini selanjutnya ada prinsip ya. Yang pertama adalah prinsip pengukuran ya. Lalu ada prinsip pengakuan pendapatan.
Ada pengakuan pendapatan, pasti juga ada pengakuan beban. Lalu ada full disclosure atau pengungkapan penuh. Ya. Nah, pengukuran di sini dibagi menjadi dua. Ada yang berdasarkan biaya perolehan, ya. Biaya perolehan ini dianggap adalah penyajian informasi yang paling jujur. Kenapa? Karena nilainya berasal dari transaksi, ya, pada saat barang atau produk itu diperoleh. Oke, selanjutnya di sini ada full disclosure, artinya adalah pengungkapan penuh, ya, artinya informasi-informasi yang dibutuhkan bagi pengguna atau pengguna, khususnya di sini ada investor, ya, itu tersedia dalam laporan keuangan. Nah, full disclosure ini, ya, bisa melalui laporan keuangan yang tadi komponennya ada aset, ada liabilitas, pendapatan, dan beban. Lalu bisa juga melalui CALK atau catatan atas laporan keuangan, di mana CALK di sini isinya adalah tentang metode-metode apa atau kebijakan-kebijakan apa yang dipakai oleh entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Selanjutnya ada informasi tambahan, misal mengenai Dewan Komisaris, Komite Audit, dan lain-lain, ya. Oke, sampai sini paham? Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Ya, silakan Indri. Tadi kan Ibu menjelaskan terkait pengakuan pendapatan bahwa pendapatan itu diakui jika besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan akan diperoleh oleh perusahaan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu, apakah memungkinkan pendapatan itu bakal diakui sebelum penjualan itu terjadi? Baik, terima kasih Indri atas pertanyaannya. Saya akan coba untuk menjawab, ya, bahwa di dalam pengakuan pendapatan ini, ya, tadi kan saya jelaskan bahwa pengakuan pendapatan jika besar kemungkinan ada aliran ekonomi yang akan masuk ke dalam entitas, ya. Sebenarnya dalam pengakuan pendapatan ini bisa diakui ada 3 tahap, ya. Coba saya gambarkan dulu seperti ini. Nah, yang pertama di sini ada selama produksi, lalu di sini adalah akhir produksi, di sini adalah saat penjualan, dan di sini adalah pada saat penerimaan kas. Nah, pengakuan pendapatan di sini, ya, sebenarnya ada tiga kondisi. Yang pertama, pendapatan bisa diakui pada saat selama produksi. Nah, selama produksi ini perusahaan atau entitas bisa mengakui pendapatan. Biasanya mereka pakai dengan persentase penyelesaian. Contohnya ada di perusahaan konstruksi, ya. Ketika perusahaan tersebut sudah menyelesaikan beberapa persen dari pekerjaannya, ya, maka si perusahaan atau entitas bisa nih mengakui pendapatan, ya. Lalu yang kedua adalah pada saat akhir produksi sebelum saat penjualan. Jadi ketika si perusahaannya ini sudah selesai nih membuat produksi atau menghasilkan produk barang dan jasa, pada saat itu perusahaan atau entitas bisa mengakui pendapatan. Contohnya misalkan di sini ada perusahaan pertambangan mineral. Ketika perusahaan tersebut sudah selesai, ya, melakukan tambang mineral tersebut dan ada pasar yang setuju atas ketentuan harga yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut, maka pada saat itulah bisa diakui pendapatan karena sudah yakin ada aliran masuk yang ada aliran ekonomi yang masuk ke dalam perusahaan, ya. Contoh lainnya ada juga di industri pertanian, ya, ketika si petani ini sudah mulai panen nih, terus ada pasar yang setuju akan harga yang ditawarkan, maka pada saat itulah bisa diakui pendapatannya. Paham, ya? Lalu selanjutnya adalah pada saat penerimaan kas. Oke.
penerimaan kas ini berarti dia dasarnya apa? Cash basis, ya. Karena tadi saya jelaskan sebelumnya idealnya bahwa transaksi itu dicatat berdasarkan accrual basis pada saat transaksi terjadi. Tapi ada perusahaan yang memakai cash basis pada saat apa? Pada saat aliran yang masuk tadi itu nggak pasti masuk ke dalam perusahaan, gitu. Paham, Indri? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada? Baik. Sedikit saya akan memberikan shortcast ya untuk review. Oke, baik. Di sini ada deskripsi ya bahwa karakteristik kualitatif digunakan jika perusahaan dalam industri yang sama menggunakan prinsip akuntansi yang sama juga. Nah, ini merupakan ciri dari karakteristik apa nih kira-kira? Ya, siapa yang mau mencoba menjawab? Ya, silakan Alin. Karakteristiknya itu dapat dibandingkan. Dapat dibandingkan. Oke, yang lain setuju? Setuju. Oke, terima kasih Alin. Lalu yang kedua, siapa yang ingin menjawab? Yang B. Ya, silakan Ara. Jadi yang B, kualitas informasi yang menegaskan harapan pengguna sebelumnya. Ya. Karakteristiknya adalah yang nilai konfirmasi. Nilai konfirmasi ya. Jadi ketika informasi ini menegaskan apa sih yang menjadi harapan pengguna sebelumnya, ya itu merupakan nilai konfirmasi. Oke, baik, terima kasih, jawabannya benar. Baik, selanjutnya yang C, siapa yang ingin mencoba menjawab? Ya, silakan. Imperatif untuk memberikan perbandingan dan perusahaan antar periode. Oke, Karakteristiknya yaitu dapat dibandingkan. dapat dibandingkan. Oke, yang lain setuju? Setuju. Ya, benar ya. Jadi untuk memberikan perbandingan dari perusahaan antar periode. Jadi itu merupakan karakteristik kualitatif bagian dapat dibandingkan. Jadi ini adalah yang sekunder ya. Oke, baik. Sekarang yang D. Siapa yang ingin menjawab? Saya Bu, Ya, silakan. yang B itu mengabaikan konsekuensi ekonomi dari standar atau aturan. Jadi karakteristiknya adalah netralitas Bu. Baik, terima kasih atas jawabannya Salwa ya. Oke, sampai sini sudah paham semua untuk materinya mengenai kerangka konseptual? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Tidak ada, oke. Kalau tidak ada, saya rasa cukup ya pertemuan kita sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.